just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system, and it's going to be at the highest level. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor, because I am a river to my people. Conflict between Israel and Iran now just days in. Its impacts most devastating for Israel has only taken, Israel has only partitioned, Israel has only bullied, Israel has only displaced hundreds of thousands of Palestinians. It's running out. And 90% of what's left is in the Middle East. Look at the progression. Versailles, Suez, 1973, Gulf War I, Gulf War II. This is a fight to the death. Dimanapun minyak berada, disitulah negara dan perusahaan asing akan terus ikut campur untuk kepentingan pribadi. Halo, nama saya Asa. Saya Dava. Dan saya Bintang. Di video kali ini, kami akan membahas film Syriana. Sebuah film yang terinspirasi oleh novel berjudul See No Evil oleh Robert Kerr dan disutradari oleh Stephen Gaghan. Sebagai film politik yang menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara kekuasaan, ekonomi global, dan kepentingan energi di dunia. Bukan hanya konspirasi, akan tapi film ini menunjukkan realita dan kondisi Timur Tengah yang terus-menerus menjadi sasaran bagi yang merasa lebih berkuasa, sehingga menciptakan kondisi konflik dan perang dari hari ke hari. Melalui film ini, kami mengulik kembali peran globalisasi dan dampaknya terhadap kondisi stabilitas di Timur Tengah. Bayangkan sebuah dunia di mana keputusan politik, kekuasaan perusahaan, dan nasib jutaan orang di negara berkembang ditentukan oleh satu hal, yaitu minyak. Film ini membawa kita ke dalam pusaran kekacauan tersebut, tidak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sudut pandang juga. Di satu sisi, ada agen veteran CIA yang mulai mempertanyakan siapa sebenarnya musuhnya. Di sisi lain, kita melihat bagaimana perusahaan minyak raksasa Amerika berlomba-lomba menguasai ladang minyak di Timur Tengah. Bahkan sampai terlibat skandal merger yang dipenuhi intrik hukum dan politik. Sementara itu, seorang pangeran Arab yang visioner berusaha membawa negaranya ke arah yang lebih mandiri dan progresif. Tapi justru karena itu, dia dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang ingin status quo-nya tetap terjaga. Dan di bagian paling bawah dari rantai ini, ada buruh migran yang hidup di tengah kemiskinan, nyaris tidak kelihatan di mata dunia, tapi menjadi bagian penting dalam sistem global yang kejam. Kalau kita lihat lebih dalam, film Syriana ini memperlihatkan wajah globalisasi yang tidak seindah narasi umum, soal keterbukaan dan kerjasama antar negara. Film ini justru membuka bagaimana kebijakan pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi sering kali menjadi alat untuk memperkuat dominasi pihak-pihak yang sudah kuat sejak awal. Dalam dunia seperti ini, perusahaan besar bisa beroperasi lintas negara, melewati batas hukum, dan etika demi keuntungannya masing-masing. Di sini, negara-negara kuat punya peran sentral dalam menjaga agar sistem ini tetap berjalan mulus. Lewat pengaruh politik, diplomasi, bahkan operasi intelijen. Mereka memastikan akses terhadap sumber daya seperti minyak tetap terbuka lebar bagi mereka. Sementara, negara-negara kecil atau berkembang, apalagi yang ekonominya bergantung pada satu komoditas seperti energi, seringkali tidak punya pilihan selain tunduk pada tekanan global yang dikendalikan dari luar. Lebih jauhnya lagi, film ini juga menyinggung bagaimana ketergantungan negara-negara berkembang terhadap investasi asing dan perusahaan multinasional membuat mereka sulit berdiri sendiri. Bahkan ketika ada tokoh lokal yang mencoba membuat perubahan demi kemandirian bangsa, mereka langsung dianggap ancaman oleh sistem global yang sudah mapan. Skeptis adalah satu kata yang dapat digunakan untuk menjelaskan plot Syriana, di mana upaya sabotase, pengkhianatan, hingga ekstremisme
merupakan upaya yang akan dilakukan oleh aktor-aktor dalam meraih kekuasaan. Sebagaimana globalisasi skeptis menjelaskan ketimbangan antara negara maju dan negara berkembang yang disebabkan oleh internet konektivitas khususnya dalam pasar global. Keputusan aktor-aktor dalam Syriana mencerminkan bagaimana konflik berkelanjutan di Timur Tengah disebabkan oleh efek domino atas implikasi sejarah imperialisme Barat dan kerakusannya dalam menguasai pasar minyak global. Sehingga, bagaimana hal tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi ke kelas atas, tetapi juga kelompok-kelompok kelas bawah yang terpaksa untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Seperti yang diceritakan dalam film ini, di mana Badan Intelijen Amerika Serikat, keluarga kerajaan Timur Tengah, perusahaan korporat, kelompok sindikat, hingga pekerja migran pabrik kelas bawah masuk ke dalam jaringan geopolitik yang saling mengaitkan mereka sebagai korban dari kompleksitas. Ketika kita menonton film Syriana, kita tidak hanya melihat kisah fiktif, tapi sebuah cerminan nyata tentang bagaimana kebijakan luar negeri, kepentingan korporat, dan ketimbangan global saling bertautan. Urgensi dalam membahas film ini bukan hanya soal sinematik atau cerita yang kompleks, tapi karena ia menunjukkan pola yang masih terus terjadi sampai hari ini. Globalisasi bukan hanya soal keterhubungan dunia, tapi juga tentang siapa yang memegang kendali atas sumber daya dan siapa yang dikorbankan dalam prosesnya. Timur Tengah bukan sekedar latar, tapi menjadi simbol dari bagaimana kekuasaan bisa dibentuk melalui minyak, politik, dan kekuasaan militer. Melalui film Syriana, kita diingatkan bahwa di balik berita geopolitik dan statistik ekonomi, ada nyawa manusia dan masyarakat yang menjadi korban. Inilah mengapa penting untuk memahami bahwa yang kita tonton bukan sekedar film, tapi juga panggilan untuk lebih kritis dan sadar akan relasi kekuasaan global hari ini. Film Syriana bukan hanya film yang menggugah, tapi juga peringatan akan betapa rumit dan berbahayanya campur tangan kekuasaan terhadap sumber daya alam. Melalui narasi yang berlapis dan karakter yang mewakili banyak kepentingan, film ini memperlihatkan bahwa perang atas minyak bukan hanya soal uang, tapi juga tentang siapa yang boleh hidup nyaman dan siapa yang harus berjuang demi bertahan hidup. Dalam era globalisasi saat ini, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi warga global yang sadar bahwa keadilan dan keberlanjutan seharusnya menjadi tujuan bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan film berikut.